Oke. Ya, Ladies Corner kembali lagi sore ini di Ngopi Sore atau ngobrol pintar ya dari wanita-wanita tangguh, wanita-wanita yang hebat di zaman ini. Salam kembali, salam mendahsyat kembali di sore ini, dan kali ini saya ditemani ada dua wanita cantik dari Bali tentunya. Nah, teman-teman, sore ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih menjadi wanita tangguh dan juga wanita yang mandiri di zaman now. Banyak sekali wanita-wanita yang nggak tahu, mungkin banyak yang kepengen sukses tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan ada yang mencoba berbisnis tapi gagal, ada juga yang ya muter-muter di situ aja. Nah, sore ini kita akan ngobrol dengan mereka, dan di sini sudah ada Mbak Sarah Andriani. Hai Mbak Sarah. Halo Ibu Esther. Gimana kabar nih? Iya, baik. Saya lagi di dalam mobil soalnya sambil ini Bu Esther ya, sambil ngomong anak saya ya, nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa, santai. Iya, supaya nggak lari ke sana kemari maksudnya. Iya. Kemudian ini ada juga nih, ada Mbak Mary dari Bali. Hai Mbak Mary. Halo Bu Esther, halo semua. Sehat ya? Di Bali. Gimana kabarnya di Bali? Sangat luar biasa Bu Esther. Situasi pandemi seperti ini ya, kita di rumah dulu lah, isolasi diri, tapi tetap produktif. Seperti itu. Jadi setiap harinya di rumah dong ya? Iya pastinya. Nggak ada pilihan kemana-mana, dan sekalian agak cabi-cabi gitu ya mukanya. Ya, bisa makan dipukul. Tidur ya. Makan tidur tapi dapat penghasilan ya. Ya betul. Dapat penghasilan ya. Oke. Ini ya Mbak Sarah, anaknya di mobil anteng ya? Iya, kalau di mobil anteng Bu Esther, makanya sengaja saya di mobil. Ya kalau di rumah soalnya lari-lari dia. Ya, oke. Hai. Inilah sambil berbisnis sambil gini Bu Esther, sambil ngomong ginilah keseharian saya seperti ini. Jadi sambil nyetir mobil dan ngomong anak juga? Iya, itu dari anak saya bayi ya, dari bayi merah sudah saya ajak berjuang. Dari masih bayi udah ajak kemana-mana, nyetir sendiri juga bahkan? Iya, bahkan pas mau ini Bu Esther ya, pas mau melahirkan itu suami saya lagi jauh ya, jadi saya pergi ke rumah sakit sendiri waktu itu Bu Esther, mau melahirkan itu. Ini mah ketangguhan ini ya, terlalu tangguh ya, jangan ditiru bahaya. Iya, baik. Jadi teman-teman, kita kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ini pasti kita juga penasaran, teman-teman pasti akan penasaran karena kenapa sih wanita itu harus menjadi seorang, kenapa disebut wanita tangguh? Karena wanita itu kadang dipaksa oleh keadaan lah yang membuat wanita itu harus tangguh. Kalau misalkan keadaan biasa-biasa aja beda dengan misalkan wanita-wanita yang nggak pernah menghadapi masalah, nggak pernah menghadapi kesulitan dalam hidup, ya tentunya daya tahan itu biasa aja gitu, mentalnya akan biasa-biasa aja. Tapi ketika mengalami masalah, tentunya daya tahannya itu akan membuat dia menjadi seorang wanita yang tangguh ya, seperti Mbak Sarah ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya seperti apa kehidupan Mbak Sarah ya, seorang wanita tangguh yang yaitu tadi keadaan yang membuat beliau ini menjadi seorang wanita yang tangguh, bahkan dari 20 tahun sejak 20 tahun juga sudah belajar mandiri ya, menjadi wanita yang mandiri, mulai mencari duit secara mandiri, mulai berbisnis ya, apa aja bisa dikerjakan. Nah, ini bisa jadi salah satu inspirasi bagi kita ya, untuk semua wanita-wanita muda, bahkan wanita-wanita Indonesia, karena ini masih bulan April, masih edisi Kartini Zaman Now ya. Jadi kita Ladies Corner
Dan Mbak Sarah Ya. bisa memperkenalkan diri ya, latar belakangnya seperti apa, dan sedikit juga tentang kisah hidupnya ya, karena ini memang sengaja saya nggak ceritakan di Facebook tentang kisah hidupnya supaya semua nanti akan dengar sendiri dari Mbak Sarah ya. Kita saling berbagi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, biar semua wanita-wanita itu tidak ada lagi yang punya alasan untuk bermalas-malasan, tapi mengalami kesulitan hidup seberat apapun ya, kita pasti punya pilihan untuk berbuat sesuatu. Benar ya Mbak Sarah ya? Iya benar Bu Esther. Ya, baik, silakan Mbak Sarah. Oke, halo semua. Makasih ya Bu Esther ya telah memberi kesempatan saya untuk bisa sharing di sini ya untuk teman-teman, terutama buat ibu-ibu juga ya, untuk wanita Indonesia. Ya mungkin banyak yang belum mengenal saya. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Sarah Andriani. Ya saya berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi itu Jawa Timur, Pulau Jawa paling timur Bu Esther. Ya itu Ya, dekat dekat dengan Bali Pulau ya. Bali. Iya. Ya, Tinggal nyebrang aja. Oke, gini Bu ya, saya tuh memang suka berbisnis ya. Saya dari usia 20 tahun itu sudah membuka usaha sendiri Bu, walaupun kecil-kecilan ya. Saya di bidang kecantikan. Saya mempunyai bisnis salon kecantikan ya dari usia saya 20 tahun. Nah, ini mau menceritakan tentang saya ke 3i atau gimana Bu? Jadi bagaimana Ibu Bu Sarah ini mulai berjuang ya, karena Bu Sarah ini kan saat ini ya begitu mandiri ya, bawa anak ya, berbisnis. Iya. Sebenarnya bisnis sebelum ada anak pun memang sudah mulai berbisnis ya, dan Iya. setelah bahkan sudah punya anak pun, yang bikin saya itu salut banget ketika ikut Crown Academy 3 Iya, ya. yang 3. Itu saya lihat kok selama ini kan peraturannya nggak boleh bawa anak, tapi kok ini ibu-ibu bawa anak. Saya pikir mungkin ada babysitternya, ternyata nggak juga, dan Iya. handle Saya rawat sendirian. sendiri. Gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Sarah mau melakukan semuanya itu? Karena urus anak sendirian itu nggak gampang, bahkan sambil ngomong anak dan menjalankan bisnis loh ya. Bahkan saya juga dengar Mbak Sarah ini sambil nyetir ya, nyetir itu sampai 8 jam, sampai di atas 5 jam teman-teman, itu bisa dilakukan sambil bawa anak, dan itu pun prospek yang menjalankan bisnis kemana-mana. Nah, mungkin Mbak Sarah sedikit share gitu, kenapa sih Mbak Sarah memilih harus berbisnis, berjuang ya, sambil bawa anak, kenapa anaknya nggak dititipkan aja gitu? Iya Bu Esther, karena gini Bu Esther ya, kenapa saya berjuang Bu Esther, karena saya gini Bu Esther, karena saya itu tulang punggung keluarga ya, saya anak tertua dari 3 bersaudara ya Bu Esther, jadi mau tidak mau saya memang harus berusaha ya Bu Esther, karena saya juga ini jadi cerita ya, nggak masalah ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi curhat ya. Karena memang saya dilahirkan dulu ibu saya mengandung ya, ditinggal oleh bapak saya ya Bu Esther. Jadi cerita nggak apa-apa ya. Terus otomatis ya, jadi saya tuh tumbuh tanpa kasih sayang seorang bapak. Ya jadinya dari kecil saya memang dilatih sama ibu saya untuk mandiri ya gitu Bu Esther ya. Ya, saya usia 20 tahun saya merantau ke Bali. Saya belajar di sana tentang kecantikan ya, salon kecantikan saya belajar. Kemudian saya bekerja di orang ya, mengelola salon itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya sana sambil mengumpulkan modal ya Bu Esther. Nah setelah itu saya memberanikan diri untuk buka sendiri, karena saya memang orangnya tidak bisa ini ya Bu Esther, tidak bisa kerja sama orang ya. Saya susah sekali untuk diatur-atur seperti itu ya. Memang saya orangnya dari kecil kan mungkin karena background saya Bu ya, jadi saya orangnya memang nggak bisa untuk kerja sama orang gitu. Jadi walaupun kecil-kecilan saya berusaha buka usaha sendiri gitu, dan alhamdulillah sih di sana saya tekun ya. Memang tidak gampang ya Bu untuk membuka
suatu usaha atau bisnis, apalagi usia saya masih sangat muda yang harusnya masih main-main ya Bu ya. Ya, tapi saya di sana saya tekun, akhirnya bisnis yang saya kerjakan itu berkembang seperti itu. Nah, untuk ke 3i ini ya Bu Esther, itu saya dikenalkan teman saya pada tahun 2017, itu bulan Februari. Ya, awal saya join itu saya dikenalkan oleh sahabat saya, teman dekat saya. Tapi waktu itu saya menolak karena memang saya masih sibuk mengurusi bisnis konvensional saya waktu itu ya Bu Esther ya. Yang memang waktu itu lagi berkembang ya, saya lagi asik menekuni bisnis saya itu. Saya menolak waktu itu. Tapi karena kegigihan teman saya ini ya, terus bercerita mengenai 3i Network seperti itu, akhirnya saya join itu juga karena tidak enak sebenarnya, bukan karena saya tertarik pada waktu itu. Karena saya memang anti sekali sama yang namanya asuransi ya Bu Esther, karena memang belum tahu ya, belum mengerti tentang pentingnya kita mempunyai investasi dan juga asuransi seperti itu Bu Esther. Nah, setelah saya join, saya pun tidak langsung menjalankan waktu itu Bu Esther ya. Saya diam selama 3 bulan kurang lebih. Nah, tapi karena kegiatan teman saya ini juga mengajak saya untuk ketemu dengan leader ya, dengan leader dari sana saya ada rasa tertarik untuk menjalankan gitu Bu Esther. Nah, setelah itu saya coba untuk mengajak teman saya ya, 1 orang pada waktu itu, dan orangnya responnya sangat positif ya, dan kemudian beliau join. Nah, setelah itu pun saya belum mengerjakan lagi Bu Esther. Jadi dapat 1 orang, saya diam lagi. Nah, waktu itu karena belum wajib AAJI ya waktu itu ya, jadi bonus berapapun waktu itu bisa keluar ya Bu Esther ya. Jadi 1 orang bulan depannya saya dapat bonus 50.000 dipotong pajak, jadi 40 sekian gitu kan. Saya lihat beneran ada uangnya kan gitu ya. Akhirnya, tapi saya tetap belum menjalankan karena memang saya masih asik sama dunia saya waktu itu ya, sama pekerjaan saya masih asik. Belum ngerasa capek kan ya. Belum ngerasa capek. Jadi saya masih asik bekerja di sana. Nah, kemudian teman saya ini terus ya mengajak saya ke sistem, ya mengajak saya ke pertemuan, mengajak saya ketemu dengan leader-leader seperti itu kan. Nah, akhirnya di sana kebukalah mindset saya Bu Esther, karena saya melihat banyak anak-anak muda yang sukses ya. Anak-anak muda yang penghasilannya puluhan juta dari bisnis ini seperti itu. Nah, akhirnya suatu ketika saya mencoba untuk undang teman-teman saya, karena pada waktu itu saya belum bisa presentasi ya. Saya belum tahu tentang produk knowledge-nya seperti apa. Jadi saya undang teman-teman saya untuk ketemu Ibu Evi ya pada waktu itu. Saya minta bantuan untuk presentasi gitu ya. Nah, beberapa kali saya undang teman saya ketemu Bu Evi ini menolak pada waktu itu ya, nggak ada yang join gitu kan. Di sana saya ngerasa nggak enak ya sama Bu Evi. Saya minta bantuan untuk presentasi tapi nggak ada yang join, jadi saya malu gitu. Jadi saya berusaha datang ke teman-teman saya untuk presentasi sendiri. Ya, saya presentasi seadanya saya belum terlalu bisa pada waktu itu, tapi saya bisa saya presentasi seadanya. Nah, kayak gini deh Bu Esther saya. Kayak gini dia mau mengganggu ini. Gak apa-apa. Nah, masa kayak gini ya lagi live. Oh my God. Maaf ya Bapak Ibu-ibu ya. Beginilah penting nggak pernah berhenti untuk berjuang ya. Iya benar. Nah, kita lanjutkan lagi ya tadi Bu Esther ya. Ya. Setelah itu saya ngerasa nggak enak sama Bu Evi karena beliau presentasi saya lihat ngomongin hal yang sama berulang-ulang tapi nggak ada yang join gitu loh, jadi saya malu. Akhirnya saya datangi teman-teman saya presentasi seadanya, dan alhamdulillah pada waktu itu teman-teman saya pada positif ya Bu Esther, tanggapan mereka pada positif, banyak yang join. Jadi begitu saya presentasi join gitu. Setelah saya menjalankan bisnis ini dalam waktu 2 minggu saya sudah double elite plus TA pada waktu itu ya. Tetapi Bu Esther ya, karena saya keseringan closing ya, kesenangan closing, saya tidak tahu caranya membina tim atau follow up.
akhirnya banyak yang rontok bulan depannya. Bulan depannya pada rontok, pada nggak ada yang nabung ya. Dari sana saya belajar bagaimana caranya untuk membina tim. Saya datang ke kantor ya untuk belajar sambil saya undang teman-teman saya di acara BOP karena teman saya lumayan banyak Bu Esther ya. Karena memang saya orangnya suka bergaul, lumayan teman saya banyak. Jadi saya undang banyak teman ke kantor. Nah, setelah itu saya kembalikan lagi posisi saya di TA ya. Beberapa bulan saya naik lagi ke leader agency. Nah, setelah leader agency ini saya stuck cukup lama, Bu Esther. Karena mengalami jatuh bangun juga ya. Banyak yang hilang kayak gitu, tapi saya tidak putus asa di sana gitu ya, Bu Esther. Kenapa saya stuck cukup lama? Karena memang saya mengerjakan bisnis ini paruh waktu. Waktu itu kan lagi saya punya bisnis ya, Bu Esther ya. Jadi saya mengerjakannya paruh waktu. Nah, setelah itu pada tahun 2018 saya menikah ya. Otomatis kalau kita sudah menikah kan tidak bisa ya Bu Esther ya, terlalu fokus kan nggak bisa ya, karena kita sudah punya udah punya keluarga. Dan waktu itu saya posisi lagi hamil ya Bu Esther, dan dokter menyarankan saya untuk bed rest karena memang ada gangguan di kandungan saya pada waktu itu, karena memang terlalu banyak gerak saya aja ya, terlalu aktif. Kecil tapi aktif gitu ya Bu ya. Jadi dokter menyarankan saya untuk bed rest. Begitu saya bed rest kan otomatis saya tidak bisa ya ke sana kemari untuk membina tim seperti itu. Pada waktu itu memang belum terbiasa juga online seperti ini ya Bu Esther ya. Jadi dulu keseringan kita bertemu dengan tim seperti itu kan. Nah, pada saat bed rest beberapa bulan ya, pada waktu itu saya tersentuhnya begini Bu Esther, saya nggak mengerjakan apa-apa di bisnis ini ya. Waktu istilahnya waktu saya bed rest itu kan beberapa bulan saya nggak menjalankan apa-apa, saya nggak prospek, saya nggak ke pertemuan. Tapi hebatnya saya tiap bulan tuh mendapatkan penghasilan dari bisnis ini gitu Bu Esther. Sedangkan bisnis yang saya bangun sejak saya usia 20 tahun itu ya Bu Esther, karena memang bisnis saya tidak ada sistemnya waktu itu. Jadi begitu saya tidak mengerjakan ya penghasilan saya stop di sana seperti itu ya. Nah, saya jatuh cintanya di CAR tuh pada waktu itu Bu Esther, pada waktu saya bed rest ya. Pada waktu saya tidak mengerjakan tapi saya dapat penghasilan itu luar biasa saya di sana. Habis itu ya Bu Esther, setelah beberapa bulan saya tidak fokus lagi, saya kehilangan banyak tim pada waktu itu. Jadi tim saya yang udah TA, yang udah LA, mereka mungkin ngerasa nggak dibina ya, mungkin leadernya hilang dipikirnya waktu itu kan, jadi mereka ikut menghilang. Baik Bu Sarah, apa yang membuat Bu Sarah mau berjuang ya sampai saat ini, walaupun harus bawa anak dan begitu ribetnya ya gitu untuk mengembangkan bisnis, mengerjakan bisnis, karena memang bisnis ini kenapa waktu itu memilih 3i Networks, karena bukan bisnis yang lain ya, sambil bawa anak gitu tentunya pasti ada alasannya. Iya, karena bisnis ini paling fleksibel saya kira ini Bu Esther ya. Jadi kita bisa mengerjakan kapan aja, di mana aja, dan walaupun sambil bawa anak Bu Esther. Jadi kita prospek sambil bawa anak pun kita nggak kenapa gitu loh. Jadi kalau bisnis lain seperti bisnis saya kan anak harus ditinggal ya, untuk kita sibuk gitu kan, kasihan juga. Jadi gitu. Jadi karena keadaan juga sih Bu Esther. Keadaan kita yang memang walaupun wanita ya, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri, karena kita nggak tahu Bu Esther kehidupan kita. Mungkin sekarang kita lagi berkecukupan, atau mungkin sekarang suami kita lagi sehat kan gitu, tapi kan kita nggak tahu kehidupan kita 5 tahun 10 tahun lagi kan kita nggak tahu gitu loh maksud saya. Jadi apapun yang terjadi ya saya tetap, walaupun suami melarang tetap saya pada waktu itu gitu. Baik Mbak Sarah, pasti dalam berbisnis pasti suka dukanya itu banyak, pasti perjuangan dalam berbisnis ini tentunya sangat banyak sekali. Mungkin Mbak Sarah bisa ceritakan gimana perjuangan yang paling sulit yang pernah dirasakan ya, apalagi Mbak Sarah sekarang ini kan memang berjuang fight sebagai seorang single parent ya, yang bisa
nyetir mobil juga kemana-mana sambil bawa anak, dan itu pun janjian untuk prospek ya nyetir ya bawa anak juga. Mungkin sedikit digambarkan seperti apa perjuangannya, Mbak. Iya, Bu Esther. Kalau perjuangannya sih saya sangat menikmati ya, Bu Esther. Jadi saya nggak pernah merasa pahit atau seperti apa. Walaupun orang lain mungkin melihat saya tuh kasihan ya seorang ibu rumah tangga bawa anak kayak kurang uang banget gitu. Tapi kan bukan itu sebenarnya yang saya perjuangkan tuh bukan itu gitu loh. Bukan karena kurang uang atau apa. Tapi kan kita ngelihat ke depannya seperti apa. Nah, untuk apa namanya kesulitan itu banyak banget Bu Esther. Jadi pas saya mau ke pertemuan, anak saya mengalami muntah-muntah sampai kejang-kejang gitu kan, itu pernah kayak gitu sampai saya kasihan sama dia sebenarnya, tapi saya nggak pernah cerita sama suami saya pada waktu karena saya takut ya Bu Esther, takut dilarang untuk pergi ke pertemuan. Sering sekali dia waktu saya training sama Pak Arya, saya dimuntahin semua satu badan kayak gitu sering banget. Terus pernah juga pada suatu hari Bu Esther saya janjian dengan teman lama ya. Saya prospek saya sambil ngajak anak saya ini janjian jam 12 siang ya. Pada waktu itu udah saya nyetir sendiri Bu Esther ya. Pas nyampe di rumahnya, tahu nggak, rumahnya itu ternyata kosong. Dan di sana banyak pemuda-pemuda sedang mabuk gitu Bu Esther. Aduh, itu luar biasa, saya sedihnya sampai nggak kayak apa ya. Padahal saya jauh, panas-panas sambil bawa anak, ternyata sampai sana tuh ketemu yang seperti itu gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya belum pernah cerita sama siapapun gitu. Ya mungkin seperti inilah saya kesempatan untuk bercerita ya Bu Esther ya. Ya, oke, baik Mbak Sarah. Terima kasih untuk sedikit ceritanya ya. Jadi teman-teman seperti kondisinya kita melihat seorang wanita yang tangguh ya, dan keadaan harus berjuang ya demi apa coba ya, supaya menjadi wanita yang kuat ya, demi anak-anak juga gitu. Nah, dari Mbak Sarah kita sedikit pause dulu, kita nyapa Mbak Mary yang lagi di Bali ya. Halo Mbak Mary. Halo. Nah, kalau yang ini terbalik ya, seorang mantan karyawan bank yang 12 tahun bekerja di bank juga. Mungkin sedikit diceritakan Mbak Mary seperti apa kehidupannya gitu. Kenapa memilih untuk berbisnis gitu, wanita kan padahal waktu itu kan sudah bekerja, dan kenapa memilih untuk berbisnis gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Esther sudah diundang di acara Ngopi Pintar ini ya. Salam dahsyat untuk semuanya juga yang lagi nonton juga di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di Asia ya. Jadi kesempatan ini sangat berharga sekali buat saya di mana kondisi seperti ini ya, kondisi di mana di rumah aja itu banyak waktu, teman-teman semua di rumah, jadi mungkin banyak yang menonton. Mungkin sebenarnya saya ingin berbagi di sini. Benar seperti kata Bu Esther, itu saya dulunya karyawati bank seperti itu ya. Lika-liku sebagai karyawan itu seperti kata Bob Sadino ya, nggak ada karyawan yang kaya seperti itu ya. Maksudnya gaji apa ya, pangkat jenderal gaji kopral kayak gitu loh, seperti itu ya kan. Pangkat jenderal gaji kopral ya. Iya, pangkat jenderal gaji kopral seperti itu. Itu memang benar sekali gitu loh. Tapi itulah kehidupan ya. Kalau kita karena apa? Karena kita memang butuh biaya untuk hidup. Jadi kita harus bekerja seperti itu. Nah, di situ saya kerja memang menikmati sekali pada saat itu, karena memang sebagai karyawan kan sangat enak dalam artian itu kondisi nyaman gitu loh. Belum, apalagi masih muda, belum ada tanggungan seperti itu ya, belum merasakan bagaimana tanggung jawab seperti itu. Jadi hanya mengandalkan dari gaji. Nah, ternyata setelah dipahami gitu, setelah ditelusuri, kok nggak ada peningkatan sih gitu, kok gini-gini aja ya hidupnya gitu. Setiap bulan terima gaji habis, kayak gitu. Jadi cuman kayak lempeng gitu aja kerja, habis sebulan kerjaan. Jadi nggak terasa ternyata udah sekian tahun berlalu seperti itu besok ya. Nah, jadi di sini apa ya,
akhirnya pada waktu itu saya masih belum ada niat untuk bisnis, belum ada pikiran untuk berbisnis karena itu kembali lagi tadi ke zona nyaman, sangat nyaman sekali seperti itu. Nah, ternyata setelah suatu kondisi yang sangat menyedihkan terjadi di kehidupan saya, itu baru saya merasakan seperti itu. Saya kehilangan adik saya kehilangan bapak saya waktu itu dari sakit. Dari situ saya baru mulai ternyata waktu itu sangat berharga gitu loh Bu Esther. Karena kan saya kerja itu dari Denpasar ke Singaraja kan itu beda kabupaten ya, jadi kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Nah, jadi saya istilahnya tinggalnya di Denpasar. Orang tua saya, rumah asli saya itu di Singaraja, seperti itu Bu Esther. Nah, pada saat mengalami sakit itu saya kan harus punya waktu ekstra untuk menemani mereka seperti itu. Di situ sedihnya saya gitu. Di satu sisi saya harus kerja, satu sisi saya harus menemani orang tua saya yang sedang sakit. Nah, akhirnya di situ saya mulai merasa kok bisa kayak gini ya kok. Akhirnya saya coba untuk resign waktu itu dan kebetulan ada usaha juga ya. Kalau waktu itu saya bikin butik dan salon. Nah, di situ karena saya tidak punya skill 100% skill di kecantikan, jadi saya percayakan kepada orang usahanya itu. Nah, itu juga keteledoran saya di situ dan akhirnya keuangan kacau, pembukuan kacau, stok barang juga kacau. Akhirnya ya singkat cerita karena tidak balance ya, jangankan balance ya, itu rugi gitu loh Bester. Karena apalagi tempat itu kontrak. Nah, itulah kenapa saya senang sekali kalau bercerita ke teman-teman itu kalau mau buka usaha atau bisnis konvensional itu coba dipikirkan lagi. Kalau modalnya pas-pasan itu coba dipikirkan lagi gitu loh. Apalagi yang kontrak tempat seperti itu harus diperhitungkan biayanya, operasionalnya seperti itu. Masuk nggak bulannya gitu loh, belum lagi gaji untuk karyawan ya kan. Terus kalau oke lah nggak ngajak karyawan, kalau kita sendiri juga nggak mungkin dong kita habiskan waktu di tempat usaha itu. Kita punya keluarga juga. Nah, kembali lagi seperti itu. Nah, disitulah saya baru merasakan jatuh lagi Bu Esther. Setelah saya punya usaha itu, orang tua saya meninggal tahun 2009 waktu itu. Usaha saya juga jatuh bangun. Akhirnya saya kembali lagi tutup karena untuk keselamatan keuangan waktu itu ya udah tutup aja daripada bangkrut terus, kita tutup. Akhirnya saya mulai kerja lagi jadi karyawan bank lagi ya gitu, seperti itu Bu Esther. Nah, saya lanjut atau gimana nih? Nah, jadi dari melakukan bisnis ya jatuh bangun tapi intinya nggak pernah menyerah ya. Dan betul. Kenapa memilih untuk berbisnis dibanding bekerja ya? Kalau tadi bilang bekerja ya itulah posisi boleh oke, tapi gaji ya pas-pasan. Nah, buat wanita-wanita muda zaman now ini ya sebagai Kartini zaman now, kenapa sih harus berbisnis gitu loh? Dan juga memilih untuk menjalankan bisnis secara mandiri, punya penghasilan sendiri juga ya tanpa harus mengandalkan dari suami dan juga mungkin dari orang yang bisa kita andalkan gitu. Betul sekali. Iya Bu Esther. Jadi itulah kembali lagi ke tadi ya, karena waktu, kembali lagi ke waktu. Kalau kita kerja sama orang terbatas waktu, ya kan? Jadi saya ingin memiliki di mana sih punya kebebasan waktu. Waktu itu saya belum terpikir untuk memiliki bisnis yang sekarang ini gitu. Waktu itu kan hanya di pikiran itu hanya bisnis konvensional gitu ya. Mungkin jualan ya, mungkin ya itu bisnis jualan seperti itu. Dan di situ kendalanya modal lagi. Ya kita harus punya modal yang kuat kalau untuk berbisnis. Kalau kita nggak punya modal, ya jangan main-main, kan seperti itu. Kalau ruginya ya luar biasa rugi. Uang dari mana gitu loh. Lagi bangun lagi. Nah di situ kalau kitanya nggak kuat, bisa-bisa kita bunuh diri karena itu. Kan gitu Bu Esther ya. Nah bersyukurnya tahun 2017 ya,
tahun 2017 saya waktu itu masih karyawan bank. Saya punya kartu kredit ya, kartu kredit karena memang fasilitas kartu kredit dari bank 3 macam bank itu sangat sangat mempercayakan waktu itu, jadi terus ditawarkan gitu, jadi ya saya ambil. Nah karena kebutuhan dan mohon maaf gaji waktu itu juga kurang atau belum cukup, otomatis gatel ya tangannya, harus pakai gesek, apalagi kita kerja di bank ya, performa itu kan harus tampil bagus ya, menarik gitu. Jadi kita sering keluar, ketemu klien dan lain sebagainya. Jadi otomatis kan harus ada uang cukup untuk itu gitu loh. Sedangkan dari gaji kan mohon maaf gitu loh, nggak ada. Jadi karena kebiasaan atau gaya hidup, kembali lagi ya, itu saya kena juga gitu loh, kebiasaan konsumtif ya. Eksekutif muda terancam miskin di hari tua, karena kan gaya hidup, bener nggak? Jangankan eksekutif, orang rata-rata aja zaman sekarang itu gaya hidupnya luar biasa. Tidak punya penghasilan aja gaya hidupnya luar biasa. Dia bela-belain loh, ngutang sana, ngutang sini, bela-belain minta sana, minta sini, hanya demi gaya hidup. Yuk. Berarti memang gaya hidup itu, Mbak Mary, berarti gaya hidup itu sebenarnya lebih mahal ya daripada apa yang sebenarnya kita dapatkan. Nah, apa yang membuat Mbak Mary tujuan dari bisnis ini bagaimana mengatasi gaya hidup seperti itu, karena ini udah pengalaman ya. Jadi mungkin sedikit berbagi tips suksesnya untuk yang suka mungkin gayanya lebih mahal daripada penghasilannya. Tipsnya seperti apa, Mbak Mary? Aduh, kalau saya cerita di sini, mohon maaf nih, banyak sekali lingkungan saya, termasuk diri saya sendiri pun ya, sebelum saya terjun di 3A gitu. Jamnya harus bermerek. Sebenarnya itu gaya hidup itu jauh lebih mahal loh daripada penghasilan. Penghasilannya pas-pasan gitu. Makanya saya pengen sekali cerita di sini ya, pengen membuka pola pikir mereka gitu loh. Ayo loh, ini loh gaya hidup, kalau nggak semakin tahun semakin mahal seperti itu. Kalau kita nggak pinter, nggak cerdas mengelola keuangan loh, kita akan mati di tengah-tengah kesulitan itu, seperti itu. Nah teman-teman saya gitu loh, nggak sedikit, banyak sekali, karena saya juga salah satunya gitu loh, yang suka nongkrong, suka nonton ya, hangout, arisan dan lain sebagainya. Kalau dipikir dari hasil dari gaji hanya seorang karyawan itu kan untuk mengikuti gaya hidup kan, mohon maaf nggak cukup ya kan, nggak cukup. Disitulah saya tertantang untuk saya harus punya usaha seperti itu, saya harus punya bisnis, tapi modal nggak ada. Ini bisnis apa? Saya mikir aja terus sambil kerja, saya mikir bisnis apa. Nah kebetulan singkat cerita tahun 2016 sebenarnya ini ada tawaran dari teman, tapi orang itu, teman saya itu tidak terlalu detail menerangkan, bahkan dia hanya menyodorkan brosur. Dan brosur itu saya nggak tahu, lupa naruhnya di mana. Tapi saya mikir itu kayaknya dia ngirim brosur apa ya gitu. Nah kebetulan mungkin karena restu Tuhan juga, akhirnya saya dipertemukan dengan Bu Evi 2017 awal ya. 2017 awal kok kebetulan itu bisnis yang sama gitu. Kenapa? Karena pada saat saya ke pertemuan, saya ketemu orang itu gitu loh, yang ngasih saya brosur itu gitu. Loh, kok ini ternyata bisnisnya ini. Akhirnya tahun 2017 pada saat itu, jujur aja terus terang, kalau untuk melihat peluang ini saya belum melihat ke bisnisnya waktu itu, tapi karena belum paham, jujur aja belum paham ini bisnisnya, programnya bisnis apa gitu. Yang saya tangkap di situ adalah program menabung, bahkan nabungnya bisa gratis kalau kita kerjakan bisnisnya. Itu aja yang saya tangkap, bisnisnya seperti apa saya belum paham sama sekali. Tapi karena saya ingin tahunya tinggi, saya belajar dari apa yang di-share oleh Bu Evi gitu. Ini bagaimana, ini dapat bonusnya ternyata begini. Karena saya penasaran, jadi saya ikutin pertemuan awalnya seperti itu. Kebetulan waktu itu ada Grand BOP waktu itu di Sanur ya, kalau nggak salah, daerah Sanur. Coba lihat. Di situ saya kebuka mindset saya. Waktu itu kan saya masih duduk di belakang. Ini bisnis apa ya, kok rame banget, anak-anak muda, anak-anak kuliah, seperti itu kan. Ini bisnis apa, kok banyak yang naik panggung, kok banyak yang berpenghasilan. Berarti gampang loh ngerjain ini. Akhirnya saya ikuti sampai selesai. Ternyata disitulah tertantang jiwa saya. Yang saya lihat di situ ibu rumah tangga, orang biasa, terus pedagang,
bisa berpenghasilan kok, kenapa saya enggak? Saya pasti bisa, gitu aja waktu itu. Jadi untuk teman-teman ya, khususnya para wanita dimanapun berada, jadi kalau ini di acara ini ya, Live 3i Networks ini adalah program yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena dari awal pun saya nggak ngerti saya bisa loh. Apalagi dari awal ngerti gitu ya, yang sudah bertahun-tahun berteman dengan kita gitu, pasti udah tahu programnya seperti apa. Saya dengan Bu Evi yang menawarkan program ini aja tidak ada kedekatan emosional, itu kita hanya kenalan di Facebook, belum pernah ketemu, itu pun, nah artinya kita harus membuka diri, kita harus membuka diri terhadap peluang apapun itu, dan mencoba toh juga kalaupun gagal, artinya kita udah pernah mencoba gitu. Nah, apalagi 3i ini kan nggak pakai modal gitu loh, saya bilang nggak pakai modal, karena modalnya akan kembali ke kita. Seperti itu. Investasi ya jadinya. Ya, kembali ke kita. Ya. Oke, Mbak Mary. Jadi untuk wanita-wanita yang mungkin kebanyakan gaya, lebih baik sekarang berbisnis ya, supaya bisa nanti gayanya juga bisa tertolong dari bonus yang ada. Ya, ngomong-ngomong Mbak Mary sekarang udah posisi silver agency di bisnis ini, dan bonusnya 5-10 juta ya Mbak Mary ya. Ya. Ya, lumayan untuk beli tas bermerek. Ya. Lumayan sekali gitu loh. Jadi ini loh teman-teman gitu loh, buka hati, buka mata, buka hati gitu. Ini loh, kita loh nggak disuruh nyangkul bisnisnya, kita loh nggak disuruh jualan produk terus kita keliling kayak marketing ayo apa tuh, enggak gitu loh. Paling enggak lihat dulu peluangnya, kasih kesempatan untuk kita terangkan, untuk kita edukasi bagaimana sih program ini, bukan sekedar naruh uang untuk investasi. Kalau investasinya kan itu jangka panjang, kita pakai untuk kehidupan kita setelah kita nanti pensiun, udah nggak mampu kerja, pensiun itu mungkin udah tua, udah mulai rapuh, seperti itu kan udah nggak mampu kerja, kita punya pensiunan, uang pensiun dari hasil kerja keras kita saat ini kan gitu. Nah bisnisnya ini kan bertahun-tahun bisa diwariskan jangka panjang ya, seumur hidup seperti itu. Itu yang mereka belum tangkap mungkin ya. Mereka belum tangkap, mungkin mereka pikir ini adalah kita hanya agen asuransi biasa, ternyata kan salah, pemikiran mereka salah. Kita bukan, kita di sini adalah berpartner. Bagaimana sih membangun bisnis di 3i Networks ini seperti itu. Kita bermitra sama-sama. Ya, baik. Mbak Mary, jadi sebenarnya Mbak Mary sama Mbak Sarah ini upline and downline ya? Iya, benar. Iya, ini lucu sekali. Ini lucu sebenarnya Bu Esther. Sarah ini kan di kedalaman saya ya, di kedalaman saya. Jadi upline-nya Sarah itu juga temennya saya, tapi saya sama Sarah nggak kenal gitu, beda jalur. Beda jalur. Nah, si upline-nya Sarah ini sekarang udah nggak aktif ya, rekrut Sarah. Nah, Sarah ini kita ajak ke pertemuan waktu itu di di Gatsu ya, di Hotel Gatsu. Sarah ini tertutup awalnya, memang seperti kata Bu Sarah tadi, awalnya memang masih menutup diri. Memang dia join tapi masih menutup diri, mungkin karena kesibukan. Akhirnya karena saya belum ada kedekatan emosional, saya nanyanya melalui upline-nya Sarah ini gitu, dan saya. Jadi si Mang Ayu, sebut aja Mang Ayu ini tetap memberikan motivasi ke Sarah. Nah, akhirnya singkat cerita, Sarah ini berkembang, terus saya bina, saya ajak kemana-mana, dan luar biasa, syukurlah sampai saat ini Sarah itu orangnya tough banget, sampai kemana-mana kita nangis bareng, kita bina tim ke Malang juga, ke Banyuwangi belum ya, ke Bali, di Bali ya, ke Malang kemarin, terus bina tim daerah Bali aja kita udah ngos-ngosan ya saya, karena apa? Karena benar. Banyak sekali kan kita mungkin dilihat wanita, mungkin ya, dilihat wanita, kemudian mungkin dilihat sedikit menarik mungkin, jadi di situ tantangannya ini ngapain gitu, jadi disitulah godaannya. Tapi untungnya saya dan Sarah ini tetap kuat bahwa memanglah di lapangan kita tidak bisa menghindari apapun, itu resiko orang cantik. Oke. Mbak Sarah,
Iya, Mbak iya, Bu Sarah Esther. sebenarnya apa sih yang Mbak Sarah perjuangkan gitu loh, sampai getol banget berbisnis ya, bela-belain bawa anak, nyetir mobil bahkan sampai saya dengar itu ya dari ceritanya Mbak Sarah juga kemarin sempat share bahwa sempat nyetir sampai berapa jam gitu, karena memang kondisi itu yang membuat Mbak Sarah itu harus berjuang. Nah, apa sih yang membuat Mbak Sarah harus merasa harus perlu berjuang untuk sukses menjadi seorang wanita yang sukses? Gini ya Bu Esther ya, nggak tahu kenapa saya dapat klik sekali di bisnis ini gitu loh Bu Esther. Mungkin di luaran sana banyak juga wanita sukses ya yang selain bisnis ini, tapi nggak tahu di bisnis ini tuh saya merasakan eh, jadi bukan hanya uang aja yang saya dapat di sini Bu Esther, pengembangan diri yang sangat luar biasa yang saya dapat ya dulu dari saya yang jangankan bicara seperti ini ya Bu Esther ya, saya untuk membuka suara ya, jangankan berbicara atau presentasi ketemu orang gitu ya, saya untuk membuka suara aja sangat sulit. Boleh ditanyakan sama Bu Evi. Bu Evi yang tahu saya gitu. Jadi saya itu pemalu, tertutup dan minderan sekali saya orangnya Bu Esther ya. Tapi setelah saya mengikuti bisnis ini luar biasa ya, saya mendapatkan pengembangan diri yang itu yang nggak saya dapat dari bisnis apapun ya Bu Esther ya, saya mendapatkan di sini seperti itu loh. Dan juga saya yakin saya bisa sukses ya, bisa sukses nanti mungkin ke silver, ke gold ya. Saya memimpikan Bu Esther saya bisa apa namanya membanggakan orang tua saya yang mungkin sampai saat ini saya belum maksimal untuk membahagiakan beliau ya, ibu saya terutama. Itu yang membuat saya sampai sekarang itu harus sukses gitu Bu ya. Mungkin dari ya selain anak saya ya Bu Esther, jadi selain anak saya tuh saya melihat ibu saya. Jadi kalau saya malas, saya ngeliat ibu saya tuh saya nggak jadi malas gitu, Bu. Jadi sekarang saya lihat beliau tidur gitu kan, saya belum bisa membahagiakan secara maksimal gitu. Kalau dulu saya berbisnis, usia saya masih muda, jadi uangnya saya habis untuk main gitu, ceritain gitu Mbak Esther. Jadi saya belum maksimal membahagiakan beliau. Jadi saya melalui bisnis ini saya yakin saya bisa membahagiakan beliau nantinya gitu Mbak Esther. Itu makanya saya berjuang apapun yang terjadi. Ya, baik Mbak Sarah, ini kan Mbak Sarah pernah tadi mengirimkan ke saya tentang satu quote ya yang sangat berkesan ya. Itu mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola masalah itu menjadi sebuah kemenangan ya. Nah ini mungkin sedikit diceritakan ya masalah-masalah. Iya Bu Esther, begini ya Bu Esther, kenapa saya ada kata-kata seperti itu tadi? Karena gini Bu Esther ya, saya kemarin waktu membina tim ke Malang itu benar-benar dalam kondisi saya lagi ngedown Bu Esther. Saya apa namanya lagi ada masalah dengan keluarga saya yang memang maksudnya dengan suami saya yang memang mengharuskan kita untuk berpisah ya. Memang kita beda prinsip ya Bu Esther, memang tidak bisa untuk kita apa namanya untuk kita sudah berusaha untuk tidak terjadi seperti itu, tapi ya memang kembali ke takdir lagi ya Bu Esther ya. Kemarin saya luar biasa dalam posisi yang benar-benar nggak tahu seperti apa, saya nggak bisa ngomong ya Bu Esther. Saya tiap hari badan saya lemes, saya sampai 3 hari nggak mandi Bu Esther. Saya nggak mandi, nggak makan ya. Kalau saya nggak disuapin ibu saya nggak makan. Sedangkan saya memiliki anak pada waktu itu. Nah, untung saya mempunyai mentor yang sangat luar biasa ya, mempunyai leader yang sangat luar biasa yang selalu menguatkan saya gitu. Pada waktu itu saya mau ke Malang, diceritanya mau ke Malang. Di sana banyak tim-tim baru saya memang yang butuh saya bina waktu itu ya Bu Esther. Nah gini sekarang pilihannya, apakah saya harus larut dalam masalah saya, apa saya harus berjuang lagi gitu Bu Esther ya. Jadi waktu itu saya mau berangkat ke Malang, lemes badan saya nggak bisa, kaki saya lemes gitu ya Bu Esther. Memang benar-benar kondisi kalau mungkin orang lain nggak bisa ya Bu Esther di posisi saya pada waktu itu. Karena memiliki anak juga ya, anak masih kecil, dan masalah itu masalah yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah setelah nah seperti inilah kondisi saya Bu, kondisi saya nih Bu Esther. Kalau lagi nyetir seperti ini. Iya.
Nah, pada waktu saya mau ke Malang, Bu Evi nelpon saya, Bu, saya kayaknya nggak bisa seperti itu. Kamu harus bisa, Sarah. Kamu harus bisa apa namanya melewati badai ini. Jadi gitu kan. Kamu mau terpuruk sampai kapan seperti itu. Akhirnya saya dalam kondisi yang benar-benar tertekan pada waktu itu. Saya berangkat ke Malang, Bu Esther ya. Saya membina tim di sana. Jadi saya alihkan masalah saya yang mungkin orang lain juga nggak sanggup ya pada waktu itu. Ini. Iya, saya. Bentar dulu ya. Nah, tapi saya waktu itu ke Malang ya Bu Esther, saya alihkan keadaan saya dari saya terpuruk, saya bantu tim, saya prospek gitu kan, saya bina tim ke sana kemari. Akhirnya kan masalah saya agak ini teralihkan seperti itu. Ya. Jadi saya nggak terlalu memikirkan masalah saya, itu yang saya maksud. Jadi walaupun kita lagi bermasalah seperti apapun ya, kita jangan sampai larut di masalah tersebut gitu Bu Esther. Jadi gimana gini Bu Esther ya, waktu saya keadaan down itu saya membina tim di Malang, dan alhamdulillah di Malang sekarang berkembang cukup pesat ya, banyak leader-leader yang sudah lahir dari sana. Jadi mungkin itu hikmah juga ya Bu Esther. Jadi kondisi saya lagi terpuruk, saya tetap action ya, tetap action. Saya bolak-balik juga Malang Banyuwangi, pernah saya juga nyetir sendiri Bu Esther, dari Malang ke Banyuwangi itu luar biasa jauh loh. Kalau orang normal nyetir itu 8 jam, saya tempuh 14 jam bersama anak saya. Berdua sama anak? Sama anak berdua gitu malam-malam. Iya benar. Itu kalau orang lain jangan ditiru juga ya ibu-ibu ya, itu sesuatu yang bahaya. Cuma memang waktu itu kondisi saya yang membuat saya tidak takut apapun gitu Bu Esther. Jadi ketakutan itu terkalahkan oleh keadaan ya Bu Esther ya. Gitu seperti itu. Dahsyat. Ya, Bu Sarah, dari kesulitan, jadi artinya Bu Sarah tahu untuk mengelola ya masalah itu dengan baik yang menghasilkan hikmah dan juga kemenangan ya. Akhirnya tidak terlarut, tidak memilih untuk berlarut-larut dengan masalah, tapi malah melakukan sesuatu yang mengorbankan sesuatu yang berguna buat orang lain, tapi sebenarnya feedbacknya ke kita sendiri. Salut buat Mbak Sarah. Ya, Mbak Sarah, apa sih yang menjadi pesannya Mbak Sarah untuk wanita-wanita muda yang mungkin saat ini belum mau, masih ada di zona nyaman, yang masih waduh kayaknya udahlah kayaknya kita harus terima keadaan seperti ini, apalagi kalau misalkan harus mengalami masalah pisah dengan suami ya, itu mungkin orang lain juga ada yang memilih ya udahlah sudah nasib ya terima aja, dan mereka tidak melakukan sesuatu untuk berjuang. Nah, apa yang menjadi pesan dari Mbak Sarah untuk wanita-wanita muda saat ini? Gitu ya Bu Esther. Gini, untuk teman-teman saya ya, teman-teman wanita Indonesia ya khususnya, walaupun kita lagi ada masalah apapun ya, tetap kita berpikir positif ya Bu Esther ya, tetap kita berpikir positif, kita lakukan yang terbaik ya, tetap kita lihat ke depan ya Bu Esther. Jadi jangan kita larut dalam masalah kita ya. Untuk wanita-wanita juga, walaupun dalam keadaan seperti apapun ya, kita tetap harus, intinya semangat sih Bu Esther, intinya semangat ya. Gitu aja sih mungkin. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Iya, baik. Hebat ya Bu Sarah ini ya, kita sangat terinspirasi ya. Semoga teman-teman terinspirasi, dan kita lanjut ke Bu Mary. Halo Bu Mary. Halo. Ya Bu Mary, jadi kita melihat sebuah perjuangan ya luar biasa dari Mbak Sarah ya, harus berjuang ya demi impian yang besar untuk membahagiakan orang tua, anak, dan juga ya untuk dirinya sendiri juga supaya nggak larut dari masalah. Nah, bagaimana cara Mbak Mary ini mengatasi masalah ya? Setiap orang itu kan pasti punya masalah ya. Wanita-wanita muda ya, daripada kadang-kadang mereka baper, kemudian curhat-curhat di medsos, dan kemudian ada yang juga sampai menempuh jalan yang tidak baik tentunya.
sebagai pelarian. Nah, bagaimana cara Mbak Mary untuk mengatasi masalah ketika masalah itu datang, badai itu datang sendiri? Oke, baik. Makasih Bu Esther. Jadi setiap orang punya masalah pasti ya, tidak ada yang tidak punya masalah. Itu pun yang saya alami dulu waktu saya memutuskan untuk terjun dan fokus di 3i Networks ini, bahkan sampai saya berani resign tahun 2017 ya. Gitu. Baru bergabung 6 bulan, saya sudah berani melakukan untuk resign karena saya yakin bisnis ini bisnis yang menjanjikan. Bisnis ini bukan sekedar menjanjikan tapi nyata hasilnya nyata. Itu yang saya alami. Kebebasan waktu, kebebasan finansial tentunya itu yang menjadi impian saya. Nah, terlepas dari itu tentu ada banyak sekali ujian bahkan hujatan dari orang terdekat ya, disepelekan, dicibir seperti itu sebenarnya saya orangnya saya termasuk tipe wanita yang sebenarnya itu sensitif sekali, cepat nangis, cepat berpikir ini benar nggak sih, tapi pada saat saya ketemu dengan orang-orang di 3i ini ya, leader-leader yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa di 3i itu supportnya sangat positif. Itu yang membangkitkan saya tetap semangat berjuang, karena setiap orang pasti punya masalah, tergantung kita menyikapi masalah itu seperti apa. Kalau kita jadikan masalah itu sebagai beban, maka beban akan terus ada yang menghampiri kita. Jadi kalau kita jadikan masalah itu sebagai acuan untuk kita maju, maka kemajuan yang akan kita terima. Itu yang menjadi prinsip hidup saya. Oke, aku harus maju nih, aku harus maju apapun rintangan di depan, saya akan buktikan mereka apa yang mereka pikir, apa yang mereka khawatirkan itu akan terbayar nanti. Seperti itu, dan tidak butuh waktu lama ya, saya bisa membuktikan itu. Seperti itu. Baik, tanpa disadari kita sudah 45 menit ya mengudara, dan sepertinya kita harus mengakhiri. Nanti kita akan ngopi-ngopi lagi dan kita akan ngobrol lagi ya. Semangat Mbak Sarah ya, sama hati ya sebenarnya ini. Semangat ya Sarah. Ya. Padahal masih banyak yang mau diceritakan Bu Esther ya. Betul. Ya. Jadi, sebenarnya masih ada yang mau saya tanyakan, tapi kita akan bikin di obrolan berikutnya gitu ya. Tapi ya seperti inilah keadaannya. Yang penting kita lihat bahwa Mbak Sarah ini adalah wanita yang tangguh, Mbak Mary juga adalah wanita yang tangguh. Ini akan menginspirasi wanita-wanita Kartini zaman now, karena ini juga masih April. Jadi wanita-wanita zaman now itu jangan sampai menjadi wanita yang baperan gitu loh, kemudian begitu mengalami masalah cepat untuk menyerah dan mengambil keputusan jalan pintas ya. Banyak yang juga mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan hal-hal yang negatif, tapi di sini ya pilihan untuk berbisnis dan terus berjuang itu adalah pilihan dari wanita-wanita bijak zaman now ya tentunya. Nah Mbak Sarah, di akhir ya kita mau close, apa yang ingin Mbak Sarah sampaikan ya kepada mungkin wanita-wanita yang ibu-ibu rumah tangga yang muda ya, yang mungkin mereka juga single parent atau mungkin mereka yang menikah dan mengalami masalah itu nggak bisa dihindari tentunya dalam pernikahan. Tapi bagaimana, apa yang Mbak Sarah titipkan pesan buat mereka? Ya Bu Esther, ini untuk teman-teman saya lagi ya, khususnya sih di 3i ya Bu Esther ya. Teman-teman yang di 3i ya khususnya. Jadi apapun masalah kita, walaupun kita lagi dalam masalah besar, walaupun kita lagi memiliki anak, gitu ya Bu Esther. Jadi jangan jadikan anak itu sebagai alasan untuk kita tidak berjuang Bu Esther. Ya, malah jadikan anak kecil, anak kita ini menjadi motivasi kita untuk terus kita bisa maju dan sukses ya. Walaupun kita wanita ya, kita jangan mau dikalahkan juga sama laki-laki itu Bu Esther ya. Dan juga cintai bisnis kita ya, kasih yang terbaik untuk bisnis kita di 3i Network ini. Nah, insya Allah ke depannya ya 3i Network juga akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik ya. Itu aja Bu Esther dari saya.
memaksa, Bu Mbak Sarah. Ya, Mbak Mary, silakan bisa memberikan closing statement buat wanita-wanita ya yang mungkin sudah menikah, bahkan wanita-wanita yang hari-hari ini pun ya gaya itu juga perlu ya, kita wanita itu harus tampil cantik ya, harus juga banyak ya wanita, sisi-sisi wanita itu, tapi bagaimana untuk kita mau tampil cantik tentunya harus mandiri dan juga punya duit, tentunya punya penghasilan sendiri, itu pasti akan jauh lebih baik. Nah, apa pesan Mbak Mary untuk mereka? Oke, pesan saya untuk para wanita dimanapun berada gitu ya, bukan bermaksud saya menggurui, tapi saya hanya berbagi di sini sebagai wanita cerdas ya, wanita cantik, cerdas, apalagi bisa mandiri ya, punya penghasilan sendiri, itu sangat luar biasa, tidak ternilai harganya. Apalagi nanti ketika Anda menikah seperti itu, Anda akan lebih dihargai lagi di keluarga suami seperti itu. Nah, apalagi untuk teman-teman ini yang senang sosialita, yang senang bergaya hidup mewah seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan keadaan atau penghasilan itu dari orang lain gitu. Berusahalah dengan kekuatan tanganmu, kedua tanganmu, kekuatanmu, keluarkanlah potensimu sebagai wanita. Saya yakin semua wanita di Indonesia itu cerdas. Saya yakin semua wanita itu sangat cerdas, apalagi mengatur uang itu pasti sangat bijak. Nah, di situ saya ingin teman-teman janganlah sampai gagal, janganlah sampai menyesal seperti itu. Jadi saran saya, ketika teman-teman menonton video ini, semoga menginspirasi. Ayo kita sama-sama bangkit, maju, menjadi wanita yang tangguh. Apapun rintangan di depan, kita tetap maju. Apalagi sudah bersama Tri-Eye, kalau emang bersama Tri-Eye, kita pasti akan saling support, saling membantu untuk kemajuan bersama, seperti itu. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkanmu, tetaplah berdiri. Ketika ada orang banyak yang meragukanmu, tetaplah maju. Itu aja dari saya, Bu Esther. Ya. Wanita yang hebat ya untuk Mbak Sarah dan juga Mbak Mary, closing statement yang sangat menginspirasi sekali. Demikianlah kita ngopi pada sore ini, ngobrol pintar ya, teman-teman yang sedang menunggu waktu puasa, tetap semangat ya, dan semua wanita punya kesempatan yang sama untuk sukses. Yang penting kita mau berusaha, apalagi sekarang udah zaman canggih ya, kita bisa berbisnis ya tanpa harus meninggalkan anak, dan juga bisa melakukan bisnis dengan begitu happy dan enjoy, dan tidak ada alasan sebenarnya. Kalau teman-teman punya impian yang besar, harus punya juga usaha, mau berusaha dan mau juga terus bekerja gitu ya. Jangan sampai kita punya impian yang besar tapi kita tidak ada usaha, tentunya itu akan sia-sia. Ya, saya Supolus dalam Ladies Corner sore ini mengucapkan terima kasih untuk Mbak Sarah, Mbak Mary sebagai narasumber ya. Iya. Sore ini walaupun ada sedikit. Dadah. Bye-bye Sarah. Bye-bye Mbak Mary. Bye-bye Bu Esther. Yang sudah bahkan yang nanti akan nonton ulang lagi, terus semangat dan capai semangat. Sukses buat Bu Esther juga. Bye. Bye. Dah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Dadah. Belum mati. Bye. Bye-bye.